Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing untuk Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Injil hari ini bagi saya begitu mengesankan. Ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena, antara dua malaikat dengan Maria Magdalena. Inilah yang dikatakan di dalam Injil. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan yang kita bisa dengarkan dari bacaan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari raya bagi Santa Maria Magdalena. Hari ini pula kita mengetahui bahwa Maria Magdalena menjadi pewarta atau saksi kebangkitan Tuhan Yesus yang number one, yang nomor satu, yang juara. Bukan para murid, tetapi Maria Magdalena. Selanjutnya Maria Magdalena mengabarkan, mewartakan kepada murid-murid yang lain. Namun yang mengesankan bagi saya adalah bahwa Maria Magdalena merasa dekat kepada Tuhan Yesus. Sehingga pagi-pagi benar dia sudah melihat kubur Yesus. Meskipun dia tahu kubur itu sudah dibuka. Dan mungkin juga dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus memang sudah diambil orang.
dia mencarinya di kuburnya. Dia membuktikan sendiri di kuburnya. Dalam keadaan menangis, Maria tidak mampu mengenali Tuhan Yesus untuk pada awalnya. Meskipun Tuhan Yesus sudah berkata-kata kepadanya, dia belum mengenalinya. Mungkin karena matanya terkena air mata, atau mungkin pendengarannya belum terbuka lebar, atau mungkin saking sedihnya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyebut nama Maria, atau mungkin Maria, atau mungkin Maria, atau mungkin Maria, lalu Maria menjadi tahu, kenal dengan Tuhan Yesus. Lalu dia mau mendekat, mau memegang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang bisa dikenali? Apa yang bisa kita dapat jadikan sebagai alat penghubung antara kita dengan Tuhan? Ketika Tuhan berkata, memanggil Maria, maka Maria menjadi tahu bahwa itu yang memanggil Tuhan Yesus. Lalu bagaimana? Apakah kita juga bisa mengenal sekiranya ada orang yang memanggil kita? Lebih-lebih kalau yang memanggil itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, ada banyak cerita bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, belum belajar tentang Yesus, mampu mendengar kata-kata yang keluar dari Tuhan sendiri. Sekali lagi saya mau mengajak kepada Bapak, Ibu, dan Saudaraku katekis, ataupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mampukan diri kita untuk mengenali suara Tuhan sendiri. Amin. Berkah dalam.